Oke, lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah fungsi logika. Biasanya yang digunakan pada fungsi logika adalah and, or, dan not. Untuk fungsi and dinyatakan benar apabila dua kriteria yang dijadikan acuan bernilai benar, maka fungsi and berfungsi benar. Selain itu salah. Kemudian ada function or, di mana apabila kita punya dua logika atau tiga logika, salah satunya bernilai benar, maka akan dinyatakan benar dengan function or. Selanjutnya dengan function not. Function not ini kebalikan dari nilai aslinya. Misalnya ini 60. Jika nilai tidak sama dengan 60, maka data dinyatakan benar. Selain itu salah. Oke, lanjut saja kita kepada praktikumnya. Untuk function n, rumusnya adalah sama dengan if n. Logika pertama adalah jika nilai tugasnya lebih dari 60, oke, dan nilai UTS-nya lebih dari 75, maka dinyatakan lulus. Selain itu dinyatakan gagal. Maka hasil yang keluar adalah gagal dikarenakan ada salah satu syarat yang tidak memenuhi kriteria. Ini kan A4 harusnya lebih dari 60 jika ingin dinyatakan lulus. Oke, itu ya. Seperti itu untuk N, artinya kedua logika harus bernilai benar. Selanjutnya adalah function or. Sama dengan if or, ya. Jika nilai tugas lebih dari 60 atau nilai UTS-nya lebih dari 75, maka ini dinyatakan lulus ya. Selain itu gagal. Oke, maka lulus karena salah satu nilainya tinggi. Lanjut dengan function not. Nah, function not ini disimbolkan dengan if nilai tugas tidak sama dengan ya. Ini artinya not tidak sama dengan 60, maka hasilnya adalah benar. Selain itu salah. Ya. Oke, maka yang terjadi adalah jika nilai tugas ini tidak sama dengan 60, oke, maka nilainya benar. Karena ini nilainya 60, maka dinyatakan salah. Selanjutnya ini benar, karena nilai ini bukan dari nilai 60 atau tidak sama dengan 60 yang diminta. Nah, itu untuk function and, or, dan not. Kemudian ada selanjutnya di slide ada latihan soal. Nah, ini lebih ke function database bagaimana yang kita singgung di pertemuan 1. Ada function namanya dsum, daverage, dmin, dmax, dan dcount. Nah, ini adalah fungsi-fungsi atau ini adalah fungsi ya, formula dari hasil dsum, hasil daverage, dan hasil daripada dmax dan ini dcount. Oke, kita lanjut untuk rumusnya. Di mana ada sebuah faktur atau sebuah rekapitulasi atau sebuah database dari perusahaan tentang kode pegawai, nama pegawai, divisi, gaji pokok, kode status, kode jabatan, dan pendidikan. Di mana pada rekapitulasinya adalah divisi finance, total gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan berapa, kemudian rata-rata gajinya berapa per orangnya, kemudian gaji tertingginya berapa, kemudian jumlah pegawainya berapa. Ya, itu menggunakan fungsi database di sum, di average, di count, dan di max. Nah, contohnya langsung saja. Ini sebelumnya
sudah ditulis dulu di laptopnya masing-masing untuk database seperti ini atau buat tabel seperti ini. Ini rumusnya cukup mudah. Nah, untuk melihat total gaji dari divisi finance, maka menggunakan rumus DSUM. Sama dengan DSUM. Oke, DSUM, dipilih database-nya. Ini database-nya, oke. Kemudian file yang dicari adalah gaji pokok dan kriteria yang dipilihnya adalah divisi finance. Oke, enter. Maka hasilnya adalah 18 juta. Tidak percaya, silahkan hitung saja. Untuk yang divisi finance, betul tidak gaji pokoknya untuk keseluruhan jika dijumlahkan, hasilnya adalah 18 juta. Kemudian untuk rata-rata gaji sama dengan menggunakan the average. Database-nya masih sama, database yang ini. Kemudian filenya sama, gaji pokok, dan kriterianya sama, yaitu divisi finance. Dan rata-rata gajinya adalah 6 juta. Dan untuk gaji tertinggi menggunakan IMIX, sama database-nya dipilih, dan untuk jumlah pegawai menggunakan di count. Dan untuk selanjutnya pada divisi purchasing dan divisi sales, silahkan dicari sendiri nilainya dan dibandingkan dengan sini. Kalau misalnya datanya 22 juta, 5 juta 500 dan sebagainya sama, maka dipastikan rumusnya yang kalian gunakan sudah benar. Oke, selanjutnya apabila sudah dicoba, untuk tugas dari pertemuan minggu ini atau minggu 2, silahkan dibuka pada pertemuan 2 slide ini. Nah, ini untuk tugas mandiri 2. Ini ya, tabelnya halaman 9 dan halaman 10. Nah, untuk yang halaman 9 ini gunakan function lookup dan VLOOKUP. Kemudian untuk yang soal nomor 2 atau halaman 10 ini menggunakan function leftMid dan function logika N untuk mencari kategori. Jadi untuk nama barang, spesifikasi, dan kategori ini semuanya menggunakan function. Oke, itu untuk tugasnya. Saya tunggu sampai pekan depan. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan balas di forum e-learning, di chat. Nanti kita diskusikan di sana. Dan untuk pertemuan 2 lanjutan, saya cukupkan sekian. Selamat mengerjakan. Oke, untuk yang kemarin tugasnya sudah saya periksa yang sudah masuk. Dan selamat sore, selamat beraktivitas.